Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Dan sebelum saya berbincang bersama narasumber kali ini, kita akan saksikan terlebih dahulu agenda ekonomi dari Amerika Serikat. Ada data soal stok minyak mentah mingguan, kemudian dari Eropa ada laporan stabilitas finansial RBNZ, kemudian dari Perancis ada data PMI jasa, dari Jepang ada hasil rapat kebijakan moneter, kemudian dari India ada PMI jasa, Nikkei, kemudian juga dari Vietnam ada indeks harga konsumen. Dari Taiwan ada indeks harga konsumen. Dan berikutnya adalah agenda emiten yang menarik untuk kita cermati: GDYR, RUPS, SIDO, DPS dividen tunai interim, WINS X dividen tunai interim, dan BSSR X dividen tunai interim. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia dibuka kompak menguat pada pagi hari ini dengan Nikkei menguat 1,42% di level 39.022, SCIC yang Pro menguat 0,23% di level 3.589, Kospi Korea dibuka menguat 0,51% di level 2.589, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 2,14% di level 21.006. Untuk berbincang pagi hari ini kami sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Selamat pagi Mas Bima. Ya, selamat pagi Mas Wiki. Ya, apa kabar Mas Bima? Kabar baik. Baik ya, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz kali ini. Kalau kita bicara mengenai satu concern yang kemudian dimiliki nampaknya oleh investor global terkait dengan dinamika dari Pilpres yang beberapa waktu yang lalu sempat terhembus ataupun mungkin dirasakan secara psikologis ada ketidakpastian begitu, karena memang persaingan antara Kamala Harris dan juga Donald Trump sangat ketat begitu ya, dan juga cukup panas. Tapi kalau kita lihat data penutupan dari bursa Amerika di dini hari tadi, kompak ditutup menguat begitu, dan juga IHSG kemarin ditutup menguat begitu ya, walaupun memang belum masuk ke level 7.500. Analisis Anda seperti apa? Sejauh mana penutupan bursa ini yang ada di Amerika kemudian juga di Indonesia ini mengindikasikan sesuatu sebetulnya, Mas Bima? Ya, tentu saja Mas Wiki. Jadi market sudah terlihat ya bahwa di 1 minggu terakhir kemarin ya, di pekan lalu tepatnya, bahwa kondisi market kita lebih cenderung memang wait and see. Padahal di momen pekan lalu juga dibarengi momen di mana rilis data keuangan dari beberapa emiten sampai di akhir bulan kemarin. Namun kalau kita lihat beberapa aksi dari investor ini terlihat memang tidak seagresif seperti rilis data kuartal semester pertama di 2024 kemarin, sehingga memang kita melihat ya, investor tentunya mewaspadai hasil Pilpres maupun nanti tingkat suku bunga yang akan diumumkan di pekan ini, dan juga Pilpres yang mungkin kita bisa ketahui ya hasil quick count-nya di hari ini atau nanti di hari besok. Ya tentu saja ini yang akan memberikan pengaruh memberikan pengaruh gitu untuk dipergerakan market kita di pekan ini. Dan perlu dicatat juga bahwa memang kita sedang menunggu data Fed rate dan juga hasil dari Pilpres di US, tapi tidak bisa dikesampingkan bahwa rilis data keuangan di pekan lalu yang sudah mayoritas saham sudah melaporkannya, itu juga yang saat ini menjadi konsentrasi paling utama. Walaupun walaupun investor saat ini juga sedang menantikan dua data yang tadi dari global, tapi data-data laporan keuangan yang saat ini memberikan imbal hasil yang sangat baik, itu berdampak juga terhadap sentimen positif terhadap harga sahamnya. Sehingga selain daripada kita melihat data tersebut, kita perlu melihat juga kinerja emiten yang memang positif dan itu minim terhadap sentimen dari global. Oke, artinya ini memang menjadi sebuah fokus dari pelaku pasar sendiri. Kalau bicara mengenai apa yang terjadi di domestik adalah laporan keuangan, kalau di luar begitu setelah ini kemudian terkait dengan Pilpres dari Amerika Serikat sudah kemudian terlaksana, dan juga yang menjadi fokus adalah optimisme sendiri mengenai keputusan Bank Sentral Amerika Serikat akan menurunkan suku bunga acuan secara konsensus 25 basis point, atau Anda melihat ada proyeksi lain Mas Bima?
Ya, saya pikir kecenderungan memang saat ini market lebih menginginkan kondisi Fed rate menurunkan suku bunga. Tapi beberapa kali investor juga perlu mengantisipasi ya. Kalau ternyata Fed rate masih menahan di periode November ini, saya pikir juga dampaknya sudah terantisipasi ya di market kita. Karena saya lebih cenderung melihat bagaimana investor ini beralih ya dari sentimen suku bunga yang tadi di global terhadap sentimen yang terdapat di market kita, yaitu terkait dengan kinerja keuangan. Jadi saya pikir wait and see market kita saat ini sudah mulai akan terjawab di pekan ini, sehingga di akhir pekan ini atau di awal pekan depan investor sudah harus bersiap-siap dengan Hmm. sentimen-sentimen yang lain nih, menyambut datangnya nanti ada rebalancing MSCI atau bahkan nanti bersiap-siap untuk window dressing di Desember. Oke, rebalancing MSCI ada kemungkinan ada yang keluar ataupun ada yang masuk begitu ya dari emiten-emiten yang ada kemudian ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Baik, kalau kita lihat mengenai apa yang terjadi di pasar dalam negeri, kalau kita fokus ke saham-saham berbasis bank digital begitu beberapa waktu yang lalu analis menyampaikan harganya sudah over value gitu. Dari Anda melihatnya seperti apa, Mas Bima? Ya, tentu saja Mas Wiki. Untuk investor kita tentu saja menilai saham-saham bank digital ini over value. Bahkan kalau kita lihat dari emiten-emiten yang sudah merilis laporan keuangan di 9 bulan kemarin, terlihat memang tidak ada pertumbuhan yang sangat signifikan. Saya hanya melihat ada emiten BBHI ya, BBHI atau Alobank yang posisinya ini mencatatkan laba bersih yang cukup signifikan, berbeda dengan bank digital lainnya, yaitu sekitar 302 miliar, yang dimana sebagaimana kita tahu emiten-emiten bank digital lainnya selain BBHI hanya Bank Amar saja yang posisinya berhasil di atas 100 miliar, yaitu sekitar 152 miliar. Nah, itu baru dari laba bersihnya yang kita lihat memang masih jauh dari harapan investor sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi rasio keuangan, bahkan hampir mayoritas seluruhnya memang kita bisa katakan dari sisi PE rasio misalkan posisinya sangat-sangat tinggi gitu. Sebagai contoh misalkan Arto ya, sebagai bank yang cukup familiar di market kita saat ini, itu memiliki PER sampai 331 kali ya per saat ini, sehingga investor menilai saham-saham yang di sektor bank digital ini memang diperuntukkan hanya untuk jangka waktu pendek saja atau hanya memanfaatkan momen-momen tertentu saja. Oke, artinya untuk jangka panjang belum kemudian menarik karena harganya sudah kemahalan begitu ya? Betul Mas Wiki. Oke, secara volatilitas dari harga sendiri memang cukup fluid kah? Sehingga ini Anda kemudian melihat cukup menarik untuk bisa trading di saham-saham berbasis bank digital, Mas Bima? Ya, saya pikir tetap menarik, Mas Hmm. Wiki. Terutama saya melihat dari beberapa bank digital ya, ada Arto, BBHI, Agro, BBB, Amar, BABP-nya, ada beberapa di antara dari mereka yang menurut saya cukup menarik itu adalah dari BBHI. Hmm. Di antara keenam bank tersebut, BBHI, kenapa BBHI? Pertama, ini adalah salah satu juga yang posisinya 4 tahun terakhir ya, secara labanya positif terus ya selama 4 tahun terakhir, dan di tahun ini berpeluang labanya ini tidak turun gitu, tidak turun seperti apa bank digital yang lainnya, minimal sama dengan perolehan di 2023 kemarin. Mhm. Dan kita ketahui juga bahwa faktor yang menjadi sangat penting di bank digital ini adalah ketahanan equity nih dari masing-masing bank digital ini. Salah satunya equity yang terkuat saat ini di bank digital yang tadi saya sampaikan adalah hanya ada di Arto dan juga BBHI, yang sudah ada di BBHI itu 7 triliun equity-nya, terus Arto sekitar 8 triliun. Berbeda dengan bank digital lainnya yang sangat tipis di angka minimum di sekitar 3 triliun. Ya, ini tentunya akan menjadi perhatian investor juga, mengingat kalau Baik. seandainya turun di batas tersebut menjadi faktor yang cukup penting untuk dipertimbangkan. Baik. Namun sejauh ini dilihat masih menarik untuk ditradingkan begitu ya, untuk saham-saham berbasis bank digital. Lalu bagaimana dengan saham-saham yang direkomendasikan dari Anda pagi hari ini, Mas Bima? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.